Itu siapa? Nah, mulai bingung. Allah itu nomor satu di mana? Di mana saja. Di mana saja. Di masjid Allah nomor, di pasar, di rumah, di jalan. Oke. Berarti di acara ini siapakah yang pertama-tama, yang paling penting? Allah. Iki lah barang gratis, barang gampang nih ora gelem. Jo diganti karo selebritis, karo artis, karo MH Indonesia sampai turute. Engko aku kebisan nek aku jadi fokus. Fokus kita tetap Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi wali kota, kamu jadi seniman, kamu melakukan apa saja, fokusnya sangkantarannya tetap Allah. Itu yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Jadi hadirin nomor satu di sini man yahduru fi hadzal baromij. Siapakah yang hadir yang nomor satu di sini? Allah. Mesin teman ini serius, jangan main. Siapa yang hadirin nomor satu di sini? Allah. Oke. Ini tergantung frame-nya. Kalau orang Pekalongan beda sama orang Brooklyn. Kalau saya ngomong di London, mereka tidak bilang Allah nomor satu. Oke. Nomor loro sinten? Nomor dua siapa? Mas, sesudah Allah siapa yang terpenting? Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nanti sejarahnya kenapa seperti itu bisa kita elaborasi. Nomor tiga baru kita semua yang boleh kita bagi-bagi yang terpenting siapa di antara yang nomor tiga itu monggo. Itu namanya kebudayaan. Yang nomor tiga itu. Tapi kalau yang pertama tadi itu Ambok iki dudu Indonesia nomor siji tetap Allah. Wali kotane sapa wae nomor siji tetap Allah. Bojomu sapa wae nomor siji tetap Allah. Allah. Siang atau malam tetap nomor satu Allah. Kan begitu. Oke, ini teori pertama. Sebenarnya kue nyambut gawe ning pasar, kue nggawe puisi, kue maca puisi, nek kue gelem menyadari kue kan ngerong detik 3 detik ya. Kue dalane wis tanggung jawab Allah. Rezekine, perlindungannya segala macam tanggung jawab Allah. Gitu loh. Orang ming pas azan, pas dodolan nomor siji Allah, maka Allah menjadi direktur utama hidupmu, betul enggak? Kita betul. Apa kamu harus bayar Allah? Enggak. Bayarmu membayar pajak. Dalam 24 jam sehari Allah minta pajak paling pol setengah jam untuk sholat 5 waktu. Loh, pajaknya gede kan? Kuwe khusyuk ora kudu. Sholat itu tidak ada syarat untuk khusyuk, tidak ada. Ya Ustaz ya. Jadi dalam fikih tidak ada. Sholat itu pokoknya takbiratul ihram nyene tahiyat salam. Wis gitu. Bahwa selama sholat kuwi ora kelingan Gusti Allah ora ono syaratnya. Ning kebangetan nek kowe ora kelingan Gusti Allah. Berarti sing salat kuwi sapi, ngono to ya? Ngono ya. Jadi syariat itu hukum, dia tidak mempersyaratkan apa-apa terhadap hati dan jiwamu. Yang jiwamu berperan adalah akhlak. Kalau kamu sholat tidak khusyuk, tidak apa-apa secara hukum dan fikih, tapi salah secara akhlak. Apa nih? Nek setahun ming dijaluk sesasi poso. Kuwi jane ya ming 15 dino wong bengine mbak dokil weoke mbakane apa. Biasanya ya Mas. Iki Pak ya. Hujat bulan puasa lebih besar dari bulan biasa, betul enggak? Nah, jadi dalam sehari diminta setengah jam, dalam sebulan ming Jumatan ming 4. Orang jaluk apa-apa padahal sahamnya Allah berapa persen dalam hidup ini? Sahamnya Allah berapa persen? Sing marake kuwi kukulen sapa? Allah. Yang bisa menyembuhkan kukulmu sapa? Allah. Apakah kukul itu cacat atau keindahan?
Aku takut. Kalau kamu menerimanya dengan ikhlas dan menemukan hikmahnya, dia menjadi keindahan. Apa saja kalau kamu menolaknya, dia menjadi tidak indah. Ayu kaya ngopo nek atimu nolak orang ayu. Sugih kaya ngopo nek atimu ora nrimo sugihmu kanthi rasa syukur tetep melarat kowe. Melarat kaya ngopo nek kowe ikhlas karo syukur tetep endah melarat. Nggih ta mboten? Nah, iki menungso iki golek apa kedabikan kaya ngene iki padahal rumuse cetha welo-welo kaya ngono. Oke. Pajak berikutnya dicari sendiri. Ya. Dari 100% sahamnya Allah. Pak Wali Kota, sekretarisnya, ajudan sampean, apa pernah jadwal Pak Basir mangke nguyuh pertama jam 7.30. Terus pengwengkeng jam 9.20 orang orang. Sinten sing jadwal ke belakang? Allah. Siapa yang menjadwal jantungmu? Allah. Siapa yang bisa memerintah jantungmu untuk berdetak atau untuk berhenti berdetak? Allah. Siapa yang menjalankan aliran darahmu dan seterusnya? Kuwabeh sahame Allah. Wis iki nek didawake dawa banget ning pokoke itu prinsip pertama. Prinsip kedua. Nek Nabi Ibrahim, namanya saya menyebutnya itu prinsip Ibrahimiyah atau disiplin Ibrahim. Nek Nabi Ibrahim lak kae nang pantai golek endi to ya sing jenenge sing kuwasa iki, akhire ndelok srengenge agak gek kae Allah oh bul dudu. Terus ndelok bulan oh dudu. Akhire ditemokke Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Allah sendiri. Saya menyebut ini Allah pada posisi dia. Huwallah. Atau kalau wiritan la ilaha illa huwa. Ya. Nomor loro Allah sebagai anta, la ilaha illa anta atau antallah. Allah sebagai engkau. Nomor telu Allah sebagai aku. Dalam tanda petik, bukan aku adalah Allah, tapi Allah kamu temukan di dalam kesadaran yang terdalam dari kalbumu. Ini kesadaran Isa alaihissalam. Yang engkau tadi Allah engkau kesadaran Musa alaihissalam. Yang Allah huwa atau dia kesadaran Ibrahim. Sekarang saya tanya, kalau Anda di masjid sholat, itu Allah pada posisi Ibrahimiyah apa Musa apa Isa? Ketika sholat Allah itu dia apa engkau apa aku? Allahu Akbar. Gusti Allah ning kene apa ning kono apa ning ngarepmu? Depan. Kowe di depan apa ora? Nek di depan berarti Allah adalah engkau. Jadi nek kowe ngomong iya kah? Nek butuh kowe Gusti Allah ning ndi? Nek Gusti Allah ora ning ngarepmu iya kah? Gusti Allah ning kono. Lah ora to iya karena butuh berarti Allah di depanmu. Maka kalau wiritan la ilaha illa anta ya Allah la ilaha illa anta. Ya diteruske ya. Ning kowe la ilaha illa huwa ya ora apa-apa. Jadi ketika sholat Allah itu di depanmu menjadi engkau dalam subjek objek dialog dan komunikasimu. Ketika di pasar dodolan, kuwi Allah ning ngarepmu apa ning sekitarmu, dia engkau apa dia? Allah berposisi apa? Nek kulkas ning pasar. Kuwi ngedoli batik gitu. Apa pas kowe batik ya lho, pas kowe batik, kuwi Gusti Allah engkau ta dia ta aku? Dia. Nah sekarang Allah di mana? Allah berposisi sekarang ini. Kene iki depan karo sapa saiki? Karo Pak Basir. Iya. Jadi Allah ada di sekitar kita ning kono ya ana Allah, ning kono ya ana Allah, ning diwa ya ana Allah. Berarti dia berposisi dia. Gitu ya. Itu beda sama sholat. Begitu sholat ya engkau wis ojo meneh ojo kowe di depan karo Gusti Allah langsung. Nek pas nyambut gawe Allah itu dia. Nek pas meneng stres utang ra iso mbayar bojo besemut wae ngono kae. Aku kok sadari Allah berada di dalam dirimu ning rasa diteruske nggo ndak dadi sesi jenar karo al-halaj. Wis kowe iki rahasia pribadi masing-masing rasa diperdebatkan. Nah, maka sekarang kalau beliau nanti akan tarhim umpamanya, Mas Zainul juga akan satu sholawat.
Itu karena apa? Karena kita ingin memulai dengan menyadari kehadiran Allah dulu. Nek wis Allah kita sadari liyane gampang. Nggih Pak Wadir nggih, liyane gampang. Jadi sekarang Ustaz Jazuli, Mahfud dulu, terserah antum mau tarhim, mau apa saja yang kira-kira membuat kita semua dikepung oleh kesadaran bahwa Allah lah yang nomor satu dan bahwa Allah lah yang menjaga kita, membuka rezeki kita dan melayani apa saja karena kita juga melayani beliau. Setelah itu Mas Zainul juga monggo. Minta saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya برحمتك الواسعة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sadurunge Mas Zainul, mari kita sadari ini tadi kata-kata dan kata-kata. Nek arep disadari kabeh oke banget, ning dicicil sithik-sithik. Pak Jazuli tiang nopo? Tiang Jawi nopo Sunda nopo Madura nopo Arab nopo Bule? Asli tiang Jawi niki itu, Mas. Asli tiang Jawi. Ning saged melantunkan cengkok lagu dan makhraj tajwid Arab sehingga kalau dengar tanpa melihatnya kita tidak akan pernah menyangka bahwa itu orang Jawa. Mungkin apa tadi? Wis saiki nek jam 4 isu krungu swara iki saka masjid Jami kuwi lak wah kayak malaikat Jibril cilik kayak kan. Gitu nggih. Padahal nek delok potongane men kaya tukang bateri ya kayak. Ayo padha wae ra apa tukang bateri ya ora ino. Tukang sepatu, Pak. Tukang sepatu lah. Kanjeng Nabi padha Kanjeng Nabi iki ya penggaweane ngesul sepatu niki. Ini berarti jenengan insyaallah itu sunah Rasul. Sekarang nyuwun sewu Pak Wali Kota, tolong banggalah menjadi pemimpinnya orang-orang Pekalongan. Kemampuan wong Pekalongan ngene iki mau nek dibanding karo Jogja, kuwi nek jenengan nilaine sama Jogja loro lah paling pon. Lho tenan nek iso angel tenan golek suara ngene iki mau. Udah sampean ke Jogja nginep 2 malam. Cari setiap azan. Kalau ada yang sebagus itu, sampean njaluk hadiah piro nang aku. Aku iso njaluk bojo ngono. Aku ya. Bener-bener. Ini Pekalongan, Jombang, Mojokerto, Madura, Jember itu punya kemampuan mirip-mirip Tuban. Tapi nek Jogja, Madiun, Kebumen, Solo itu angel tenan. Ya oke, ini masih regional. Sekarang saya tanya, jenengan asli Jawa Pak Dadi? Tahu kursus tenanan diajari ngene iki mau? Nanti. Nggih, nanti. Di samping kursus nggih, masih wonten keturunan. Keturunan sinten jenengan? Mbah, Bapak. Bangga apa turunan Alhamdulillah. Apa turunan putune dhewe ya ya. Ayo turunan bae buyute ta ya. Nggih pokoke bismillah. Memang saiki aku takon. Oh, ndolek wong Arab siji wae kon nembang Jawa nek iso. Kawali. Iki lho pintu wong Arab ning dene ning kene ya. Ayo lebih Jawa daripada lebih Pekalongan daripada Arab. Ning njupuk saiki nyanggingo umroh nyanggingo wong Arab siji. Kon sinau nembang Jawa. Ojo turu sore wis nek iso wis kaki wis nek iso wis ambok kedokan driji 10 nek ora iso nek wong Jawa nyuwun sewu arep-arep oke banget arep
ben-benan kae barat sing model ndi iso kabeh kae bocah-bocah ini ta mboten blues iso jazz iso pop iso macam-macam iso kabeh. Mulane bangsamu iki bangsa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo nganti lali nek kowe iki disayang Gusti Allah. Tumbuhkan bener setiap kemampuanmu. Gue wis cetha welo-welo, belum lagi nanti olimpiade fisika, matematika. Menang apa kalah Indonesia? Mesti menang. Lomba teater mesti menang. Ora ono kalah Indonesia. Lomba korupsi. Ya, jadi ini nyicil saja bahwa bangsa Indonesia ini tidak main-main loh hebatnya. Tidak untuk GR, tidak untuk riak dan sombong, tapi benar-benar kalau saya pakai teori dari zaman Gerantea, Lemurian, Atlantis, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, sampai Lut, sampai peradaban Yunani, Mesir kuno, Fir'aun, sampai peradaban yang sekarang. Maka kemampuan bangsa Indonesia itu 16 kali lipat kemampuan bangsa Eropa dan Amerika. Nek wong Amerika karo Eropa iki iso mung siji loro hal, 1-2 hal. Mergo ming isone ming kuwi akhire sregep ngelakoni. Mergo wong Indonesia iso apa wae akhire ora dilakoni kabeh. Ngoten niku ceritane. Kira betul? Jane nek ampuh tenan. Nek mergo sembarang iso lemah di apa? Jagung prune jukul, apa wae ditandur jukul. Dadi wis tegak dadi petani tenanan. Gitu loh. Sebarang gampang. Gitu loh. Nah, mulai hari ini Pak Wali Kota wariskan dan praktekkan kepemimpinan yang menumbuhkan kembali kebesaran bangsa Indonesia, tidak untuk menggedeni dunia. Nek wong wis gede, kuwi ora perlu gedeni sapa-sapa. Nek wis dhuwur ora perlu nduwuri sapa-sapa. Nek wis unggul ora perlu ngungguli sapa-sapa. Amerika nyerang ngendi-endi karena mereka sesungguhnya tidak punya apa-apa. Maka mereka menyerang Irak, Afghanistan, dan sekarang Libya dan seterusnya. Itu karena aslinya mereka tidak punya apa. Nek wong Indonesia ora tahu nyerbu sapa-sapa, ning ya ora ana sing wani nyerbu Indonesia. Ayo nek wani Amerika sekutu nyerbu Indonesia. Lak seneng banget ki rakyat Indonesia iki lumayan dinteni suwe-suwe ndelok penggawean rentuk entuk. Gak perang ayo. Gitu Pak. Amane mendem wae. Ayo dijak perang ayo ngono ta ya. Dan saya konfirmasi ke Mabes TNI, Pak, apa sih andalannya TNI kalau suatu hari kita harus bertengkar sama negara lain? Gue tak kandani ya, tentara Indonesia ini lautnya segorone semene iki kapal selam ming loro. Bener-bener cuma 2, itu pun sisa dari zaman Bung Karno dulu. Dulu kita pernah punya 12, itu pun kan masih kurang, jauh. Sekarang kita hanya punya 2. Tentara ini latihan nembak, dalam sebulan jatah yang peluru loro. Jadi sesasi, turu, gertangi, ono peluru loro ini. Yes, turu meneh sesasi. Perang dia. Maka mereka mengatakan kalau ada peperangan, andalan kita bukan tentara dan polisi, andalan kita adalah rakyat Indonesia. Dan dahsyat, jelas terambil penggawean kendel rapi. Ya lah, utangi seurung iso dibayar, utang meneh. Kredit, lunas ngeredit meneh. Kita Pak, bojone meteng urung duwe penggawean, mana meteng meneh. Tapi cah Indonesia, kita betul Pak. Ngoten itu. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Jadikanlah bangsa Indonesia mencapai apa yang kami dambakan dan kami butuhkan, dan yang engkau sendiri menjanjikan, bahwa bangsa Indonesia dalam waktu tidak terlalu lama lagi, dengan syarat ada kepemimpinan dan kerjasama di setiap kabupaten dan kota madya yang maksimal,
Insya Allah tidak perlu pemerintah pusat melakukan apapun, kita akan mengalami kebangkitan yang mengejutkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Pekalongan, bangkitkan kembali ke Pekalonganmu. Apa itu? Pekalonganmu. Ini, bangkitkan kembali kalongmu. Tunjukkan bahwa kalian adalah kalong. Makhluk yang mengerti cahaya di tengah gelap kayak apapun. Lah kalong ini banyak. Oh, itu ngarang berarti. Orang dengar. Pokoknya tanggap kalong itu kan keistimewaannya gelap kayak apapun dia bisa melihat. Dan sekarang ini zaman kegelapan, wong Pekalongan tetep bisa ndelok endi sing bener, endi sing salah, endi sing apik, endi sing elek. Apalagi setiap pagi ada suara indah dari Nabi Daud Jazuli. Amin. Nanti nek ketemu wongnya, lho kok kuwi? Sampai suaranya agak banget ya. Hanya apa-apa. Yang penting suaranya. Yang penting suaranya. Nah, aku takon nek nopo Muhammadiyah. Dan nopo Muhammadiyah. Setengah NU sama Muhammadiyah. Coba. Tadi Daniel ya, aku tak ngecek coba as-sholatu khairum minan naum sampai lantunkan seperti biasanya. As-sholatu khairum minan naum. Asal jam subuh nih kalau. As-sholatu khairum minan naum enggak? Sampai lantunkan. Enggak, as-sholatu khairum minan naum tau. As-sholatu khairum minan naum. NU berarti. Saya Muhammadiyah orang ngono. As-sholatu khairum minan naum. Muhammadiyah. NU naum. NU minan naum. Muhammadiyah. Soalnya nek NU kuwi seneng bonus. Nek Muhammadiyah seneng diskon. Jadi nek NU ki wong ora kunut ra apa-apa bonusi kunut. Traweh entuk 11 dibonusi 23 kuwi nek NU jane khairum minan naum cukup ning karo NU di minan naum. Betul, NU. Nek Muhammadiyah efektif, efisien. Diskon, apa yang tidak harus, kenapa dilakukan? Tak perlu nilai, gitu. Sholatu khairum minan naum. Nah, Muhammadiyah mesti ngono. Pokoknya kita nono, kita ngono bisa. Nggak tahu Pak Muhammadiyah. Rasa angel-angel. Oh, terawih yang ngono ngopo mendadak 23 wong 11 wong lah. Gitu loh, nek. Cuman di banyak tempat sekarang memang sudah tidak ada pertengkaran 11 atau 23 mergo kabeh wis dora terawih. Oke, bismillah sekarang Zainul. Sagarmul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, jinna lizziyarah qasidina nartaqi minka syafa'atan fi jami'il hadirin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Saya ini mohon pamit. Saya masih ada tamu kepala BPPT. Sekarang harus ke Kampung Batik Pecindon. Mereka sudah menunggu saya semuanya. Jadi saya pamit. Dan tadi apa yang disampaikan KMH ini permulaan saja, bahwa semuanya adalah untuk Allah. Yang belum
kita kadang-kadang nggak percaya tentang hal itu. Ini mungkin syaratan utamanya yang harus saya sampaikan. Jadi yang nomor satu, yang apapun hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah. Dan kita ditoto oleh Gusti Allah. Maka saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf saya tidak bisa mengikuti. Tapi insya Allah nanti malam saya akan ikut dari awal sampai akhir. Karena ada jadwal ini dibuat jadwalnya jauh-jauh sebelum hari, jadi saya tidak bisa mengelak. Saya kira itu mungkin Pak Ainun, di sana banyak nunggu orang, saya harus mendepati. Karena sebagai wali kota, kalau sebagai basir saya ingin di sini terus. Tapi sebagai wali kota, ya sudah ini miliknya orang banyak, saya harus ngikutin aturan mainnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diantar salawat oleh Caknun. Satu selawat mas, ya. Satu selawat. Nah, sampean jangan terikat, sampean langsung aja. Tapi kita selawat jadi resmi diantar dengan satu selawat. Monggo ini mic-nya kita antar ke sana lagi. تجمل الحسن فيه تجمل الحسن فيه Saya mohon tetap satu ditinggal situ mikrofonnya. Nanti saya ingin ada kesempatan khusus dengan beliau-beliau untuk saling belajar. Karena teman-teman Kiai Kanjeng juga sinau nang dindi, jadi ada teman-teman Kiai yang di sana yang juga sinau terbangan. Jadi mereka pasti memperhatikan terbangan model gini mau. Nah, nanti kita minta satu barang 10 menit, seperempat jam untuk saling nanya-nanya dan seterusnya. Mas Mbah Karta, dia Mbah, saya juga Mbah. Sekarang kita langsung dialog sama beliau-beliau. Nah, jadi saya pasti menunggu sampean. Terima kasih. Tadi siang kami sudah ngobrol banyak sejak pagi dengan Cak Nun. Memang ada banyak kegelisahan teman-teman di sini. Anda sudah saksikan tadi seni budaya khas Pekalongan. Mas Jazuli, sejak saya kanak-kanak, mbah-mbah mereka tarahim di masjid. Kita lahir diadani, kita dengar Quran sejak kecil. Yang mengherankan, begitu tua kok mendem-mendeman. Jadi ada sesuatu yang keliru. Nah itulah, apakah karena kita
melupakan sholawat, kemudian kita memanggil dalam hati Guns N' Roses, atau kita main Metallica? Kok mendem-mendemnya rada kendel orang Pekalongan itu? Nah, ini menjadi banyak pertanyaan. Apa budaya Pekalongan yang kurang hebat? Maka banyak orang yang sekarang disebut anak-anak punk yang berani melawan polisi. Ini menjadi kegelisahan. Maka teman-teman yang punya pikiran-pikiran seperti itu, silahkan, monggo, mumpung ada Cak Nun, dan harap tahu, Cak Nun bukan ensiklopedia yang tahu banyak hal, bukan itu, tetapi tegur sapa hati, itu yang penting, ya. Monggo, Pak Aminuddin mau mulai atau monggo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Cak, katanya kan sholawat itu apa? Hubungan kita dengan Nabi ya, kita Nabi terus Allah itu kan seperti segitiga cinta itu ya. Pertanyaan saya, kapan kita mendudukkan Muhammad sebagai prioritas, kapan kita mendudukkan Allah sebagai prioritas, kapan dua-duanya, atau kapan tiga-tiganya gitu. Karena kalau kita misalnya konsentrasi di Allahnya, mungkin kan juga bisa melupakan Nabi Muhammadnya, seperti itu. Yang saya tanyakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sama ini Pak. Ya. Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, kalau orang Jawa itu Asma itu dari asaling manungso. Jadi bapak kita itu memberi nama itu sebuah doa. Dulu bapak saya memberikan nama Sugiyatno, dan saya alhamdulillah giat di berbagai macam kegiatan sosial. Itu nama saya Sugiyatno, dari pinggiran kota, dari kampung Begayu, Pak Danun. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Seperti tadi kata Mbah kata negara bahwa kenapa kok Pekalongan banyak mendem-mendeman. Itu salah satu jawaban mungkin dari saya. Itu yang salah orang-orang tua kita, Pak. Karena mereka, bapak-bapak kita, mama kita tuh bilang bahwa wong urip iki mampir ngombe. Nah, itu terjemahannya yang disalahkan oleh anak-anak muda sekarang mungkin. Jadi mampir ngombe itu dombe-dombenan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bermain kata-kata, berbagi rasa, membangun karsa, itu memang kita dengan bermain kata-kata, misalnya ada adalah sesuatu yang tidak adanya. Kemudian kalau ada pertanyaan yang politik, misalnya gini Pak Sanun, sepatkah Allah menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya? Itu adalah permainan kata-kata, karena dengan kita manunggaling cipta, rasa dan karsa itu bisa mahanani doyolinuweh, kata orang Jawa itu, begitu Sanun. Kemudian pertanyaan yang terakhir mungkin, kenapa kok korupsi itu merasih merajalela di negeri kita ini, padahal pengabdian tidak kurang-kurangnya. Dulu P4 diajarkan, kenapa kok masih skandal Bank Senturi, kemudian gayus-gayus atau dan di bawahnya itu kenapa kok masih merajalela saja, sampai Allah menurunkan azab-azab di negeri kita ini dengan tanggal 26 Desember 2000 berapa itu, kemudian Wasyor juga tanggal 26, gempa di Jogja juga 26. Kenapa itu rahasia-rahasia dari Allah? Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Nun. Oh, satu lagi. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat persoalan bangsa, saya kira Cak Nun pernah memberikan pada buku-buku yang pernah diberikan Cak Nun. Ada beberapa hal yang Cak Nun pernah mengatakan bahwa di sini itu sebenarnya ada Pancasila, ada pada waktu itu ada pemerintahan, pada waktu itu ada Pancasila
Mataram kuno, ya kan? Pancasila, Mataram Hindu, Mataram Islam, dan kedua adalah Mataram Pancasila. Pemerintahan Mataram Hindu, Mataram kuno, Mataram Hindu, Mataram Islam, dan setelah itu adalah pemerintahan Mataram Islam. Dan setelah ini adalah Mataram Reformasi, dan yang berikutnya adalah Kerajaan Mataram SBY. Nah, fenomena-fenomena itu saya kira melihat persoalan-persoalan nyata yang dikatakan oleh Bapak tadi itu kan ada benang biru yang sangat keterkaitan. Yang namanya korupsi itu kan ada yang namanya upeti ya. Upeti dari mulai Mataram kuno sampai sekarang pun kan ada fenomena-fenomena modus operandi yang ada beberapa hal yang dilakukan oleh para pemerintah pada waktu dulu dan sampai sekarang. Nah, saya kira fenomena-fenomena korupsi itu, saya kira ada persoalan antara historis dan kekinian itu adalah ada keterkaitan. Nah, saya bertanya kepada Kak Nun, apa yang mengakibatkan bahwa korupsi itu masih menggulita di Republik ini? Saya kira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaannya gede-gede banget, gede-gede banget. Angel-angel dan jawabnya kudu-kudu. Oleh karena itu saya tidak akan memaparkan kota jawabannya, tapi saya akan mencoba mencari pintu jawabannya. Nantinya sing mlebu lawang kok kowe dhewe gitu. Yang pertama Pak Giatno dulu tak disikno Pak, hati-hati jenengmu kok aja nganti dikai koma ya. Sugiatno nek baru dikai koma susah loh Pak. Sugiatno. Hati-hati loh, nek ana sing ngaco, wis dikai koma serut ini artine wis dhewe Pak. Ya diceluk Sugiatno. Ora guyon Pak ya. Wah, sampean giat itu disukai Allah. Allah itu memiliki sifatnya al-fa'al, yang maha bekerja. Dan dengan tas keset itu wiritane ya fa'al ya fa'al ya fa'al ya fa'al dirantau terus. Kayak wong kudu ngising cepet-cepet kan. Ya fa'al. Oke, yang pertama bagaimana kapan kita konsentrasi atau memproporsikan Allah kemudian Muhammad atau diri kita. Jawab itu bisa dari tergantung sudut mana, tergantung kita mau jawab lewat mana. Jadi aku takon nek ono Allah karo Gusti Allah sing ajek ono sing sapa? Nek ngene. Ini Allah njur Kanjeng Nabi tak templekke wamane. Kuwi sing ilang Allah apa Kanjeng Nabi ini? Sing ilang Kanjeng Nabi ini. Jadi kalau Anda sudah ke Allah, itu yang lainnya sudah include tadi. Kalau Anda konsentrasi sama Allah, berarti Anda konsentrasi sama Muhammad. Wong Muhammad itu include di situ. Jadi itu soal cembung dan cekung gitu loh. Jadi ya wis pokoknya rasa kok patok-patok. Begitu gue selawatan, ya wis konsentrasi kan Kanjeng Nabi, ning bar konsentrasi Kanjeng Nabi lah mesti tekan Allah kan. Hanya jadi rasa kok administrasi. Rasa kalau cinta sama anak berarti berkurang cintamu kepada istri lah, enggak. Karena dia bukan benda. Ketika kita memuhammadkan Muhammad sudah bukan benda. Dia sudah sebuah energi, dia sudah sebuah frekuensi, dia sudah sebuah roh. Jadi kalau sudah roh itu dia tidak bisa dibagi meteran, literan dengan angka. Jadi kalau Anda mencintai Allah nomor satu, apa berarti Anda tidak mencintai istri Anda nomor satu? Enggak, tidak bertanding. Allah sama istri enggak bertanding, tidak bersaing. Mencintai istrimu di dalam cintamu kepada Allah. Gitu loh Mas. Jadi ke istrimu ya 100%, ke Allah ya 100%. Mergo persentase itu kan sebenarnya untuk angka. Nah kalau Anda mencintai Muhammad, pasti dalam konteks kasih sayangnya Allah kepada Muhammad juga. Jadi jane wis ora ono bedane. Nek awakmu dhewe karo aku dhewe, diri kita saya ora penting meneh rasa digagas. Nek aku iki wis ora peduli karo awakku dhewe. Wis ora penting. Makanya aja difokus-fokus karena aku rasa niru-niru aku. Aja niru aku, aja percaya karo aku, aja nyontoh aku, enggak aku ndak malah susah.
Kowe percaya Gusti Allah melu Kanjeng Nabi, aja melu aku terus aja memusatkan diri sama saya. Aku kudu Gusti Allah, kudu Muhammad kok. Kabeh wong yo lek pengikut aku ora. Lah ngapa aku ngikuti aku? Wong jelas rumusnya kudu itibak Rasul malah itibak Cak Nun. Aku ditempiling karo Kanjeng Nabi, ngapa kowe nyanyi aku ngono iki aku. Itu. Jadi saya datang ke sini tidak untuk menjadi fokus Anda. Saya untuk merapikan barisanmu menuju Allah. Menuju Allah. Nyun saya nggih sekedar nggih. Ya kalian tawa-tawa bareng. Itu Mas ya. Jadi itu sekaligus kok Mas. 3 itu sudah sekaligus. Kari kue manunggal apa ora? Ajur-ajur apa ora? Jadi kalau sudah Allah ya otomatis include Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak mungkin tanpa Allah. Jadi kalau ya semua orang kok tidak bisa diperbandingkan. Utawa gini gampangannya nek ke guru, nek kowe duit 100.000 kok kayak muridmu 50.000 kari piro? Berkurang atau bertambah? Berkurang atau tetap atau bertambah? Berkurang. Kalau kamu punya ilmu 5 hal, terus kamu kasih ke muridmu 2 hal, ilmu berkurang tetap bertambah? Bertambah. Karena peristiwa kamu memberikan ilmu itu akan menerbitkan ilmu yang baru. Jadi Allah, Rasulullah sekarang tidak berposisi jasad dia lagi, dia berposisi ruhaniyah, sehingga jangan dihitung seperti itu. Jadi rasa kokian lah, pokoknya gelem orang lah. Ojo kokian ngomong ke Gusti Allah, Kanjeng Nabi, Rasulullah gini. Ya ning aja kedawan. Iku Kanjeng Nabi takon kon niku kakean cangkem. Kon melok gak nek melok nang wis. Ngono lho, jare Kanjeng Nabi nek melok ayo nek gak jare kakean cangkem. Gak usah nggak skripsi mang aku. Kakean taek skripsi mari ngono mendem begini padha wae. Ya, kira-kira upama Nabi Muhammad aku ngono kuwi ngomongnya. Ning Nabi Muhammad halus ora kaya aku. Karena aku kan serawun karo Pekalongan wis 30 tahun. Hati halusku iki dadi kasar kaya saiki. Asline aku priyayi halus, sopan santun, golek bojo ya sing halus kaya ngono kae. Terus mergo karo Mbak Karta ya wis suwe ae. Bergaul karo Karta osok gila. Wis ora karo-karuan. Ya tadi aku kasar kaya ngene ngapunten iki salah Pekalongan. Asline kok halus asline kon. Pada halus. Boso aku, karo bojoku boso. Jadi pun anu nama mboten. Nah, nek kuwi nek njaluk. Durung tahu iki, karo bojone durung tahu. Oke, Pak Giatno. Pak Giatno tadi menanyakan mengenai riwayat. Oh, ini yang Pak nek gempa Jogja 27. Memang aslinya 26. Tapi karena ulang tahun saya tanggal 27 ditunda sehari. Nah, saya sengaja sebelum gempa Jogja itu saya karena pada tanggal 27 itu Ka'bah, pusat bumi Ka'bah, matahari satu garis. Pas tanggal 27. Nah, gempanya pada waktu itu pada pagi hari lah. Saya waktu gempa itu ada di Lembah Badar, saya waktu di Madinah, ya. Di Mekah saya. Tapi kemarinnya saya ke Lembah Badar, saya terus kirim teman Kiai Kanjeng kalimatnya Rasulullah, "Illam takun alayya ghadabun fala ubali," ya. Rasulullah mengatakan, Gusti pokoknya angger jenengan mboten nesu teng kula niki tentunya ajeng pripun mon kula manut. Ajeng dadekke melarat kula nggih ikhlas, ra patheken, dadi wali kota ya monggo, ra dadi ra patheken. Pokoke kula nganut dengan syarat dengan ampun nesu teng kula gitu ya. Asal Allah tidak marah kepadaku, maka seluruh nasibku di dunia aku terima, apapun saja. Karena marahnya Allah itu lebih sengsara daripada segala penderitaan yang ada. Dan sayangnya Allah sama kita itu lebih mewah dan lebih indah dari segala kemewahan yang ada di dunia. Nah, itu kalimatnya Rasulullah, "Illam takun alayya ghadabun fala ubali." Terus teman-teman tak SMS-in itu, mereka wiritan sampai pagi, gempa, diel. Terus langsung wala ubali itu langsung deh. Artinya rapateen, bahasa Indonesia ini la ubali ini ora pateen mungkin ono. Ora pateen apa bahasa sini? Ragu dikit.
Ragudikan. Ini Pak, tenang-tenang aja. Ini penyakit Indonesia ini sudah sampai tingkat yang tidak mungkin disembuhkan oleh dunia, apalagi hanya oleh orang Indonesia. Jadi ibarat penyakit itu wis campur segala macam penyakit, wis ora iso disembuhkan. Iki negara wis dudu negara, Pak. Nah negara syaratnya ABCD iki wis ABCD-ne wis ora ono. Iki dudu negara iki. Iki pemerintah itu sudah memenuhi syarat, dan itu pemerintah nek ono Pak Wali Kota rasa ngomong ngono mustahil. Akhirnya sudah tidak memenuhi syarat. Trias politika itu nggak ada, sudah DPR udah nggak mewakili kita, gitu ya. Pemerintah kecuali ada individu-individu pemimpin yang mungkin agak ekstra, yang agak punya etika benar-benar. Tapi kalau ngomong teknis konstitusional sudah tidak memenuhi syarat. Iki wis gak iso disebut negara. Ibarat wong sembahyang, iki wis kadung kecirit imame. Jembret. Sarunge jembret ning sedang baru sampai rakaat ketiga, wis ora apa-apa di terus nganti rakaat keempat ning janjane wis batal. Jadi negara ini sudah batal. Masyarakatnya sudah bukan masyarakat Indonesia. Rakyat, tidak ada rakyat ini rano, nek gue ngomong kata dan kata-kata maza rakyat min ra'iyah, dari kata kepemimpinan, kedaulatan. Rakyat itu pemimpinan, menjadi rakyat. Jadi ada negara, rakyatnya yang pegang kedaulatan, maka dia disebut rakyat, karena dari kata rakyat. Kalau masyarakat kumpulan orang yang berserikat, gitu loh. Misalnya masyarakat sastra, itu berarti sesama orang yang bekerja di bidang sastraan berserikat satu sama lain. Gitu. Nah, umat adalah orang yang sepersusuan nilai. Jadi mereka memilih satu tetesan atau pancuran air susu nilai yang sama. Maka diambil dari kata ibu, umun. Jadi umat Islam itu diambilkan kata-katanya tidak dari bapak tapi dari ibu, maka disebut ummah. Menurut kalau ngomong kata ya. Apa meneh liyane? Masyarakat, rakyat, umat. Apa? Kaum adalah orang yang bersama-sama menegakkan sesuatu. Diam. Kaum, diam. Jadi kalau dia tidak bareng menegakkan sesuatu, dia bukan kaum. Gitu loh. Saum sama diam, kaum sama diam. Semua ada asal-usulnya. Apa menarik ya? Jadi wis ora iso disembuhkan. Aku takon, nek wis awake dhewe ora iso menyembuhkan Indonesia. Misalnya ada teman-teman Hizbut Tahrir mengatakan ini hanya syariat yang bisa menyelesaikan. Aku setuju. Ning sing nglakoni sapa? Nomor loro, syariat menurut sapa? Syariat Islam dalam tafsirmu, apa tafsire NU, apa tafsir Muhammadiyah? Muhammadiyah sing bagian anti rokok, apa sing rokok haram? Aku takut. Nek Muhammadiyah mazhab Syafi'iyah itu tidak merokok. Tapi kalau Maliki merokok. Muhammadiyah Maliki ngerokok. Karena kalau Syafi'iyah, Pak Syafi'i Ma'arif tidak pernah ngerokok. Tapi kalau Pak Malik sajar ngerokok terus. Jadi Muhammadiyah Maliki ngerokok. Tak karepmu. Aku setuju, Mas. Sudah pasti bisa diatasi dengan syariat Islam. Cuman syariat Islam itu kan masih cair. Kecuali ibadah mahdoh. Nek sholat tidak perlu ditawar, manjang menukui sholat. Poso menukui poso. Nek rukun Islam itu ibadah mahdoh, sudah padat, sudah hukum. Tapi kalau syariat Islam lebih luas. Apik, piye? Sing jenenge apik itu kan tafsirnya macam-macam. Apik nang bapak, cara Jogja, cara Pekalongan kecil. Gitu betul? Kecil. Maka harus ditafsirkan. Nah, aku takon syariat Islam mengenai negara, mengenai perwakilan, mengenai kontrol sosial, mengenai birokrasi, menurut tafsir yang mana? Ini masalahnya. Ya menurut Quran dan hadis loh. Quran dan hadis tidak ngomong sampai camat-camat, sampai gubernur, enggak ada. Harus kita tafsirkan dulu dia. Misalnya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum misalnya. Harap dilihat kata-katanya. Yang pakai atiu cuma dua loh.
Yang ketiga tidak pakai ati'u loh. Ati'ullah nganggo ati'u. Wa ati'ur rasul pakai ati'u, tapi ulil amri tidak pakai ati'u. Jadi ada aksentuasi dan ada nuansa yang berbeda. Sebab kalau Allah cetha, Rasulullah cetha, ulil amri burung mesti cetha. Maka tidak pakai kata ati'u. Nah, kata ini masih serabutan Pak Giatno di Indonesia. Epistemologi Islam yang kata-kata populer di dalam Islam tok saja, orang ketol, ulama-ulama ya orang ketol, status saudara itu umat apa meneh. Terus kita kon. Soleh artinya apa? Ape. Khair. Ape. Ma'ruf. Ape. Bilun. Ape. Ihsan. Hasan. Hasanah. Ape. Gusti Allah itu kok ngopi ya? Nyebut apik itu ndak nganggo 6 kata iki lho. Mbok wis disebut sak kata wae ben ora nuruti wong. Salah patut. Salah patut. Kalau disebut baik oleh Allah disebut dengan kata yang berbeda, berarti ada konteks yang khusus pada masing-masing. Orang jur misalnya birun subobjeknya menjadi mabrur. Yang disebut mabrur hanya haji. Gak ono, wah ini pedagang batik mabrur tenan. Ora ono. Gak ada. Karena dia punya konteks tertentu birun itu. Ihsan juga begitu. Ma'ruf juga begitu. Semua yang sifatnya hukum disebut ma'ruf. Maka kata-katanya tidak, bukan kata-kata asli, tapi kata-kata pelengkap penderita. Dari kata arafa, ya'rifu, irfanan, bahwa arifun wadaka ma'ruf. Kan gitu. Jadi dia kata apa jenisnya? Sesuatu yang ditimpa atau diakibatkan dalam namu sorof ya. Aku jane ya rada sinau ning koyo pas foto rada ngerti sithik. Ning ya asline ya ora ngerti. Maka kalau di Quran nek ma'ruf itu metodenya ya'muruna. Tapi kalau khair metodenya yad'una. Kalau ma'ruf diperintahkan, kalau khair dianjurkan. Nek dilembagakan, ma'ruf itu pemerintah, nek khair itu ulama dan masyarakat, budayawan dan seniman. Jadi nek saiki tugasnya ulama apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, salah. Salah. Dakwah khair nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu pekerjaan pemerintah. Karena kata-katanya amar, memerintahkan kebaikan yang sudah disepakati dan diundang-undangkan sehingga disebut ma'ruf. Lah kok presidennya malah saya menghimbau, saya meminta, lu tak minta deh. Lu itu dibayar larang-larang yang menghimbau. Iya tolong lagi. Lu nek menghimbau rasa kowe Pak Jan sing dodol sing tukang patri ya menghimbau. Nek wis dadi presiden aja menghimbau, bertindak. Memerintahkan, saya memerintahkan Kapolri untuk gini. Ngono. Kok saya meminta jajaran aparat keamanan, kok meminta? Nek njaluk ora dikira apa-apa to. Presiden kok njaluk. Presiden ki merintah. Nek njaluk ki ulama. Maka ulama hanya bisa memberi fatwa. Fatwa itu apa? Apa jajal kata-kata fatwa berarti apa? Siapa yang ngerti? Mada? Ma makna al-fatwa? Ya dicari epistemologi dari famili kata yang mana, misalnya kafir itu dari kafaro, itu berarti dari bahasa Inggris cover bed, sesuatu yang menutupi. Kafir adalah yang menutupi kebenaran, kafaro menutupi, kafir yang menutupi. Terus dari bahasa Inggris cover, sama dengan al-a dari bahasa Inggris earth. Gak jelas. Kalau fatwa itu kata-kata dan kalimat dan pendapat yang sudah matang.
sudah dewasa. Coba cari kata-katanya. Sing fa karo tak karo ya apa wae. Terus dadi wawu barang itu apa wae, itu berarti melambangkan kedewasaan dan kematangan sesuatu. Jadi fatwa adalah ungkapan yang sudah dihitung benar sehingga matang itu ya Pak Jatno. Nah, kok saya bilang nggak ada yang bisa ngatasi? Ini tak ibarat begini. Nek anakmu kena loro pilek, obatnya jelas. Nek misalnya lorone apa misalnya? Sing oke saiki loro apa, Mbak? Meriang. Demam berdarah wis ono lah ya carane ya. Ning nek virus lak urung ono. Lah nek ora ono obate kowe bingung apa tenang? Aku takon saiki. Bingung. Lho sik, nek menungso wis ora iso ngobati berarti tugasé sapa? Lah tugas apa ta? Lah jadi tenang to ya Allah kok. Kudune kowe malah tenang. Iya ta? Awas sekarang sudah Allah ini yang kerja. Kita sudah tidak bisa kok. Kalau masih bisa diobati, kowe bingung. Wah ini saya sebagai dokter bisa malah kapusan iki awake dhewe. Nenek Allah aja orang kira kapusan. Jadi kalau sudah virus, sesuatu yang tidak bisa disembuhkan, aku ini malah tenang. Beres, kira perlu ngapa-ngapa ya. Terus pokoknya Allah yang akan menyelesaikan. Perkara kurang pekalongan, aku menyicil ubo rampe, pasang sajen Gusti Allah. Saya selawatan untuk nyajeni Allah. Nek cara Jawa nih. Setor lah, setor kebaikan, setor pengabdian, setor cinta. Saya mak kayak gini nih, ya setor lah. Pokoknya setor nang Allah dan saya mati, aku ora ngitung. Ini bukan urusan profesional. Aku ya ora peduli karo emahe najib, jenengku sapa ora penting kok. Ora penting bojoku sapa urusanmu kok. Aku karo bojoku ngapa-ngapa urusanmu kok, sak karep-karepku. Arep jengking arep ning dhuwur pogo ning dhuwur gendang ning sore kretek ayo ben. Urusanku gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi Indonesia sudah ada di tangan Allah dan Allah itu punya malaika. Mana malaika? Min muluk malik. Malaika jadi sesuatu sing diodot. Muluk diodot jadi malaika. Jadi berarti dia tool of God. Dia aparatnya pemerintah. Nah saiki ngerti mula malaikat mengkae. Wewe orang ngerti secara zatiah bagaimana, secara suprafisika bagaimana itu orang ngerti. Kira wong menungso we Pekalongan karo Pemalang siji yo. Kok aku ini logat Pekalongan sithik ora iso. Sama Madura iso sithik-sithik. Nek Pekalongan ora iso tenan aku nirokke. Dadi aku ning kene nek arep ndagel wis mesti kalah lucu karo Pekalongan. Wong sak Pekalongan wis ndagel kabeh. Aku kurung ning kene iki wong-wong Cina-Cina tua-tua arep mlebu Islam malah dilarang ning kene. Aku mau kurung ngono cerita ngono kuwi. Aku rada nesu piye to ana wong Islam kok dilarang. Di Pekalongan dilarang. Wong Cina-Cina wis tuwa, wis ngombe mbuh pirang ewu. Berat ya to, moro-moro mlebu Islam terus jare wong ala penak kowe bar urip kaya ngono yo bar kuwi kowe mlebu swarga. Lah kene iki sing salat kecil urung karo mlebu swarga. Kowe malah mlebu Islam kok penak kowe rasa. Dadi yo diweden-wedeni anggere ana Cina arep mlebu Islam diweden-wedeni. Ojo apa Islam kuwi? Coba sembayang ping 5 kuat to kowe. Weh. Dia mulai. Oh, kuat kok kowe tengah malam. Sing paling abot wis tuwa kok ngene disunat belum ora. Wah, kuwi wong Pekalongan kuwi. Malah dilarang masuk Islam begini iki. Guyone ngono kuwi. Itu Mas ya. Jadi, menurut saya tenang aja, yang penting sampai berbuat baik dengan keluarga satu. Nomor 2, ibadah semaksimal mungkin tak iso-isone. Loro pitok wis cukup. Di luar itu ya pokoknya jangan larani sopo-sopo aja. Insyaallah jenengan engko melok yang akan diselamatkan oleh Allah. Indonesia akan selesai masalahnya, jangan khawatir. Kita masih sangat kaya di korupsi piro ora masalah. Ora masalah. Isyukeh. Harta kita masih luar biasa besar. Aku kepingin bilang sama pemerintah kono nyolong sak karepmu piro wae. Sak oke-oke kono. Arep kok leti piro, wetengmu ki kok lebone emas pirang kilo. Wis kono lek-leken kene isih sugih ora karo-karuan. Ning tak jaluk siji, rakyat aja diganggu kok. Nek wong dagang ora aja dipalak, aja dinyel-nyel. Nek wong daftar iki aja dinyel-nyel. Nek dagang aja dikongkon nyuap. Nek kuwi wae.
karepmu. Wis kono nyolongo sak karepmu, angger aja ngengel-ngel uripe rakyat iki wis cukup. Perkara kowe nyolong wis sak karepmu urusanmu karo Gusti Allah. Ngoten lho nek ati kula ngoten niku. Aja wong kelangan wedhus lapor polisi kudu bayar sapi. Lha mboten. Lah ngono-ngono kuwi, lah ngono kuwi piye? Bocah cilik diprovokasi kon urunan jebul sing kepala urunane jebul tuku ekstasi siji. Setelah itu 10 orang anak SD yang urunan semua jadi terlibat. Akhirnya bapak ibunya diporoti, diperes secara karu-karuan. Di Indonesia ada aja penyuapan.